Shalom, selamat datang di Talentaku. Hari ini kita akan membahas tentang koneksi yang kita butuhkan. Karena perkembangan zaman, kita juga harus berkembang juga pelayanannya seiring dengan kemajuan zaman, kemajuan teknologi. Jangan sampai kita tidak tahu atau tidak mengerti teknologi yang kita hadapi. Caranya gimana pelayanan kita kembangkan, dan bagaimana kita menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Jangan di skip, tetap di Talentaku. Kita lanjutkan caranya. Di perkembangan zaman sekarang itu kita menggunakan smartphone. Kita hanya menggunakan printer. Ya, kita menggunakan printer, kita menggunakan mesin fotokopi juga berkembang. Nah, di sini saya menggunakan pelayanan itu menggunakan kabel seperti ini. Kabel untuk, jadi lihat ya, kabel untuk koneksi atau kabel data ya, ini kabel data. Nah, terus kemudian saya menggunakan master USB, jadi terminal USB, jadi satu USB banyak begitu, seperti ini contohnya. Ini yang saya beli yang cukup murah ya, seperti ini. Kemudian saya juga menggunakan handphone. Saya punya satu handphone. Nanti kita bisa menggunakan file jadi nanti pelanggan bisa mengirimkan file lewat Bluetooth ataupun WhatsApp ataupun email ya. Kekurangannya apa aja nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Ini khusus untuk toko ya, khusus untuk toko gitu. Saya menggunakan dua handphone, yang satu untuk khusus Bluetooth, yang satu untuk toko, bisa WhatsApp bisa email gitu. Itu alat-alat yang saya gunakan. Saya jelaskan satu persatu. Oke, di sini saya menggunakan USB terminal ya. Ini saya 1 2 3 4, jadi lebih dari satu lubang ya, lubang USB. Ini saya colokkan ke satu USB saja. Fungsinya, jika kita menggunakan langsung yang di komputer, bisa jadi USB-nya, karena kita menggunakan USB-nya itu sering colok dan segala macam, bisa jadi USB tersebut rusak gitu ya. Bisa jadi USB tersebut rusak. Nah, untuk mengatasi itu agar kita tidak rugi, nah, misalnya rusak ya, ini terminalnya ini rusak, cuman kita mesti punya banyak, satu rusak, satu yang ini dari sini ini udah rusak karena sering dipakai, tinggal dua ini gitu. Itu USB ya. Bagaimana kalau tidak bisa pakai USB? Nah, kita bisa menggunakan Bluetooth. Caranya seperti apa? Oke, kita masuk yang ke Bluetooth. Bluetooth ini saya menggunakan HP ini ya. Ini HP sudah tidak digunakan atau sudah sudah rusak, cuman saya perbaiki lagi. Saya gunakan hanya untuk khusus Bluetooth ya, khusus Bluetooth seperti ini. Ini khusus Bluetooth saja. Oh, terbalik, nggak bisa ya. Ini khusus Bluetooth. Ini khusus Bluetooth. Gitu. Bluetooth di sini itu
kita bisa langsung. Kenapa tidak menggunakan komputer? Kebetulan komputer yang saya pakai ini, saya tidak tahu kenapa error, jadi Bluetoothnya tidak bisa digunakan. Kemudian menurut saya kalau menggunakan komputer itu agak susah, agak ribet. Semuanya juga ribet sebenarnya, mau dari saya Bluetooth maupun melalui WhatsApp apapun email itu susah. Tapi di sini saya menggunakan Bluetooth, saya menggunakan handphone saja untuk mengatasi yang komputer yang rusak, karena saya beli konektornya seperti ini konektor seperti ini, itu tidak berjalan dengan baik. Padahal USB-nya Bluetooth-nya Bluetooth 4. Jadi saya menggunakan handphone saja. Cuma kendalanya kadang ada yang tidak bisa masuk, ada yang enggak. Kalau bisa masuk itu biasanya cepat, langsung kirim masuk dan terdeteksi langsung. Ya, kalau kita menggunakan, kalau tidak salah itu kita menggunakan komputer, biasanya device itu didaftarkan dahulu kalau tidak salah. Karena saya jarang menggunakan, saya menggunakannya handphone juga kadang handphone kita tidak terdeteksi atau kita tidak bisa mendeteksi handphone pelanggan. Nah, saya biasanya menggunakan yang kedua, pakai ini. Jadi ada dua. Kalau pakai ini tidak bisa, pakai ini. Kalau pakai ini masih tidak bisa, mau tidak mau kita menggunakan kabel. Kita pakai kabel yang seperti tadi, kabel yang saya gunakan seperti tadi. Kita masuk ke komputer, kita cek dan segala macam. Kemudian untuk menggunakan kabel, berarti kita itu harus search. Jadi kita harus masuk ke handphonenya pelanggan, jadi itu membutuhkan untuk waktu lama untuk nyari, untuk segala macam. Jadi kita harus cek filenya dulu, lokasinya di mana, kita cari dulu satu persatu, itu lama. Cara selanjutnya itu kita menggunakan WhatsApp. Tentu saja semua orang bisa, dengan catatan kita bisa tidak mencari file di dalam WhatsApp, karena di dalam WhatsApp itu ada yang namanya file dokumen, ada yang namanya file image dan segala macam, tergantung settingan handphone tersebut. Ya, kalau kita tidak bisa, sama saja, percuma. Kemudian cara yang paling rumit itu kita menggunakan email. Email di sini tidak semua orang bisa, tidak semua orang mampu, menurut saya ya, karena pelanggan saya juga sudah berumur dan biasanya mereka menyerahkan handphonenya, filenya ini tolong pindahkan, tolong cetak, dah. Biasanya saya melayaninya seperti itu. Kalau email jarang, kalau enggak itu bukan enggak, teman atau pelanggan yang sudah tetap itu biasanya dia ngirim file email karena berupa gambar. Kalau di WhatsApp itu biasanya gambar besar, kirim melalui WhatsApp, masuk ke tempat saya itu blur hasilnya tidak sesuai gambar yang dikirimkan. Biasanya mereka akan ngirim lewat email dan itu di WinRAR atau di zip gitu, biasanya seperti itu. Untuk cari filenya seperti apa nanti saya bisa tunjukkan ya gitu. Nah, kalau lewat WhatsApp, kalau kita males cari, misal WhatsApp sudah dikirim ke handphone, WhatsApp sudah dikirim, kemudian WhatsApp ini kita males nyari di komputer. Caranya gimana? Pakai WhatsApp web.
ya. Jadi kita mau tidak mau download, kita tampilkan WhatsApp kita di di web, kemudian kita download. Nanti mau tidak mau kan filenya masuk langsung ke komputer, tidak ke handphone. Itu WhatsApp web. Cuman kita jadi tambah biaya untuk kuota, begitu. Itu kalau tidak mau. Kalau misalnya sama saja mau pakai handphone juga tetap tambah kuota kan, kita harus download filenya filenya pelanggan gitu. Kalau via Bluetooth ya kerepotannya itu, kalau filenya tidak ditemukan atau jaringan Bluetoothnya pelanggan tidak ditemukan atau punya kita tidak ditemukan. Nah, seperti itu. Solusinya adalah paling mudah dan murah meriah adalah kabel, cuman ribetnya seperti apa, coba ya kita cari. Contohnya seperti ini. Oke, ini saya sudah colokkan HP-nya. Biasanya kalau sudah colok HP itu isiannya seperti ini ya. Settingannya jangan lupa transfer file ya, USB-nya untuk transfer file. Itu ya, transfer file. Kemudian kalau sudah masuk transfer file, dia masuk komputer, hasilnya seperti ini. Kita buka file. Ini untuk mencari file di WhatsApp ya. Maaf ya kalau gambarnya goyang-goyang dan segala macam. Kemudian masuk ke internal, di file WhatsApp. Di sini ada folder WhatsApp sendiri ya. Nah, biasanya masuk ke media. Jadi kan penyimpanan internal ya, saya ulang lagi, penyimpanan internal WhatsApp, kemudian media. Di sini ada dokumen, ada image, biasanya dua ini. Nah, seperti ini kiriman pelanggan biasanya, kiriman pelanggan. Di sini ada WhatsApp image, ini kiriman pelanggan juga. Begitu. Itu untuk kita mencari dari WhatsApp. Kalau penyimpanan dari handphone seperti apa, kita akan coba dulu ya, cari gambarnya dulu. Oke, ini contoh gambar ya. Ini karena goyang-goyang karena saya pegang ya. Ini contoh gambar, misalnya mau di print yang ini. Nah, ini beda HP, beda settingan ya. Misalnya mau ini kalau HP saya tinggal naikin aja posisinya di mana. Nah, ini posisinya jalur storage ya, storage emulate 0 download image JPG. Coba kita cari ya di komputer ya, karena ini sudah terkoneksi. Emulate download image, biasanya sini. Nama filenya kita lihat lagi, nama image JPG. Kadang seperti ini ya, ini betul tidak? Nah, ketemu. Saran saya untuk dari handphone kita copy ya, jangan kita copy, masukkan ke folder lain, folder yang ada di komputer, baru kita cetak. Begitu. Itu nyari data file dari handphone. Kalau dari email ya kita mau tidak mau harus buka web email. Kekurangan menggunakan kabel ya, kalau kabelnya itu tidak bagus seperti ini ya. Ini saya sudah ganti 2 kali. Yang pertama itu seperti ini, seperti ini. Ada juga yang gepeng, ini sudah yang ketiga kali, cuman saya sekalian beli yang mahal, jadi
Mahal bukan berarti buat prestis dan segala macam, karena saya ngeliat kualitas. Ini yang modelnya seperti ini ya, bisa dilihat. Ini cukup awet. Ini saya sudah 1 tahun lebih pakai ini. Jadi ini kalau gini lentur ya, bukan kabel yang modelnya seperti ini. Saya nggak tahu tipenya apa, saya nggak tahu. Yang seperti ini bukan yang seperti buat setrika ya, ini kan buat setrika. Ini dia melengkung seperti ini, agak mahalan. Saya itu kalau merek saya nggak tahu mereknya ya, saya nggak akan sebut mereknya. Cuman saya beli itu sudah ada dosnya, ada dos gripnya. Mungkin kebalik ya, bisa, nggak apa-apa. Ini sudah ada kabelnya. Ini kalau nggak salah harganya 60.000. Saya dapatnya 2, yang panjang. Ini panjang, satunya pendek cuma sekian ya, sekian panjangnya gitu. Dan lumayan cukup lama cukup lama untuk umur penggunaannya. Dan yang kalah itu adalah colokan kabel ini, karena kita mau tidak mau bongkar pasang, colok dan segala macam. Makanya saya siapkan ini. Begitu ada yang sekali colok, karena ini tidak pernah dicas, karena ini awet, baterainya awet. Sekali ini dicas, dicolokin ke kabel ini, nah, masuk, selesai gitu. Kenapa menggunakan ini, tidak menggunakan ini sudah ganti colokan ya. Colokannya ini kalau ganti biayanya 50.000. Jadi colokannya ini nggak cuma disolder tapi juga dilem, jadi biar kuat. 50.000 ganti colokan ini aja. Colokan ini 50.000. Konektor. Perbedaannya sekalian saya jelaskan ya. Perbedaannya ini menggunakan ini. Kalau ini kita langsung colok, dia masuk ke komputer langsung, filenya sudah nyambung kalau pakai ini. Tapi kalau pakai ini, semakin dia canggih ya, ini sistemnya sudah canggih, lebih canggih dari yang tadi. Begitu kita colok itu kita harus nyeting, biasanya dia keluar seperti ini. Nah ya kan, nih keluar seperti ini. Kalau ini batal gitu ya, berarti kita harus ulang lagi, colok lagi. Nah, keluar. Ini kalau cara saya. Kalau yang ini enggak, masuk langsung muncul di komputer. Saya tunjukkan ini ya, ini menggunakan ini. Saya colok, ini saya buka foldernya dulu. Nah, ini saya colok, masuk, langsung masuk sini tuh, nggak pakai mikir lagi kita. Jadi macam kayak flash disk saja udah. Kalau yang satunya ya kan, yang satunya kita harus setting dulu, masuk, nah ya baru dia keluar tuh seperti ini. Kalau enggak gimana ya, nggak masuk, ngecas misalnya ke batal, nggak kepencet batal ya kan, nggak masuk di sini. Misalnya di sini keluar seperti ini, kosong, dia kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau di ini dicoba di modal ya, multi transfer file, semoga bisa. Bisa. Nah gitu.
Kalau kita buru-buru repot. Dan sistemnya ini beda settingan handphone, beda settingan bluetoothnya. Itu cara saya. Kenapa saya berbagi, menggunakan, menjelaskan koneksi dan segala macam, biar teman-teman pengusaha fotokopi, bisnis fotokopi bisa menyesuaikan dengan teknologi yang ada, menggunakan teknologi yang ada. Kita tidak hanya menggunakan handphone saja sebagai medsos, cuman kita juga bisa melayani pelanggan-pelanggan yang datang ke toko. Mungkin teman-teman kita atau pelanggan kita yang sudah lama mau ngirimkan file, jaraknya jauh, dia harus lepas kita, butuh waktu lama. Dia bisa kirim file ke kita, kita fotokopikan atau kita cetak printnya, selesai, dia datang ambil bayar. Jadi kita prosesnya juga lebih cepat, tidak hanya seperti saya belajar ini dari percetakan offset. Jadi mereka bisa lewat email, lewat bluetooth, bisa lewat segala macam. Karena kebanyakan orang punya handphone, nggak punya laptop, nggak punya komputer. Kalau punya flash disk yang bisa tancap ke handphone itu tidak apa-apa. Kalau tidak punya, karena kebanyakan kemarin yang daring-daring itu anak-anaknya udah handphonenya banyak filenya, karena dia harus downloading macam-macam dan dia tidak punya flash disk. Mau tidak mau dia harus download modulnya dan segala macam menggunakan handphone. Kadang ada yang di WhatsApp ke saya, ada yang via kabel, ada yang via Bluetooth. Bluetooth nggak bisa, kabel nggak bisa, Bluetooth, kabel masih ini ya, mau nggak mau WhatsApp gitu. Jadi semoga bisa jadi inspirasi teman-teman yang sudah melakukan seperti saya, menggunakan koneksi-koneksi tersebut melalui USB, terminal dan segala macam. Silahkan komen di bawah, berikan pengalamannya, kesulitannya seperti apa. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama memberikan inspirasi untuk teman-teman yang lain. Kiranya informasi ini bisa menjadi inspirasi teman-teman, bisa menjadi pandangan teman-teman buat teman-teman agar bisa melayani melalui media apapun, tidak terbatas. Jadi kita melalui apapun bisa gitu. Jadi tidak mengecewakan pelanggan, dengan catatan tidak menggunakan Apple susah, kecuali dia bawa kabel sendiri begitu. Itu juga nggak tahu, dulu ada yang ke tempat saya pakai Apple, maaf saya tolak karena tidak bisa, karena peralatan saya jadul semua gitu ya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Jangan lupa share, like, subscribe dan komen biar channel ini membutuhkan channel ini bisa berkembang lebih lagi, bisa memberikan informasi-informasi, memberikan pengetahuan-pengetahuan yang lain. Terima kasih teman-teman, sekiranya bisa memberkati, memberikan informasi yang lebih baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.